Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, untuk hari ini ya kita akan melihat mengenai perkuliahan Matematika Informatika 2. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat terlebih dahulu ya pembelajaran secara garis besar dari mata kuliah ini. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi selama satu semester itu, ya, selama satu semester dalam perkuliahan Matematika Informatika 2 ini, ya, kita dituntut untuk bisa menerapkan konsep-konsep aljabar linier. Ya, konsepnya itu apa aja? Ada matriks, ya, ada vektor, ada transformasi linier. Ya, menerapkan semuanya ini di dalam bidang sains dan juga teknologi. Ya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran yang akan kita gunakan, ya, itu ada dua, ya. Media pembelajaran yang akan kita gunakan itu ada dua, yaitu yang pertama media sinkronus dengan asinkronus. Jadi sinkronus itu pembelajaran tatap maya, ya, pembelajaran tatap maya cuma waktunya udah ditentukan, ya. Itu kenapa kita pembelajarannya nanti dengan menggunakan Google Meet, ya. Nah, di setiap perkuliahan juga yang menggunakan Google Meet, saya kirimkan link ke ketua kelasnya, ya. Sehari sebelum perkuliahan saya kirim link Google Meet-nya ke ketua kelas. Kemudian untuk yang media pembelajaran asinkronus itu pembelajaran tatap maya, tapi waktunya tidak ditentukan, ya. Nah, ini kita memakai media Vclass yang sudah disediakan oleh kampus kita, ya. Kemudian dari keduanya ini, ya, baik dari yang Google Meet maupun yang virtual class atau Vclass, aspek-aspek apa saja yang ada di dalamnya. Dari Google Meet nanti akan saya lihat kehadirannya, kemudian keaktifannya, dan sikapnya. Ya. Kemudian untuk Vclass-nya, ya, nanti di dalam Vclass itu akan ada materi M. Ini M pagar ini maksudnya minggu keberapanya. Jadi kalau misalkan saya mau menerapkan pembelajaran Vclass di minggu ke-5, maka nanti akan tertulis di sana materi M5 seperti itu. Ya. Kemudian nanti setelah ada materi, ada tugas juga yang harus dikerjakan dan diupload di Vclass-nya, dan ada forum juga di sana, forum diskusi. Ya. Nah, ini semua yang ada di dalam Vclass. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian, ini saya mengingatkan sekali lagi ya, untuk penilaian kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yaitu 70-30 perbandingannya. Ya, 70% ini including UTS dan juga tugas, sementara 30% ini untuk UAS. Ya, nah ini untuk porsi atau persentase nilai akhir dari mata kuliah ini. Ya, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan, ya, mengenai determinan. Di mana dalam determinan ini capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah menempuh materi determinan ini, ya, mahasiswa itu harus mampu melakukan operasi hitung dengan menggunakan konsep-konsep yang ada di dalam determinan. Ya, nah indikator keberhasilannya itu apa aja? Ya, pertama, mahasiswa bisa menyelesaikan perhitungan determinan dengan ekspansi kofaktor. Ya, kemudian mahasiswa bisa menyelesaikan perhitungan dengan perhitungan inverse matriks dengan menggunakan matriks adjoint, dan yang terakhir, mahasiswa bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan aturan Cramer. Ya, namun terkhusus untuk hari ini, ya, terkhusus untuk hari ini kita tidak akan membahas semua. Ya, yang akan kita bahas adalah indikator keberhasilan untuk poin nomor 1, yang mana di poin nomor 1 itu terdiri dari 3 materi. Ya, jadi ada di dalamnya fungsi determinan dan sifat-sifatnya. Yang kedua ada minor dan kofaktor, ya, dan yang ketiga itu ada ekspansi kofaktor. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi determinan dan sifat-sifatnya. Oke. Ya. Nah, ini sebelum kita melihat yang disebut fungsi determinan, ya, ini
ada yang disebut sebagai matriks persegi ya. Ini matriks persegi yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Saya mau review kembali ini ya. Ada yang masih ingat nggak apa yang disebut matriks persegi itu? Matriks yang baris sama kolomnya itu sama ya? Oke, ya, matriks yang banyaknya baris sama kolomnya itu sama. Oke, good. Raihan ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi, fungsi determinan ini bisa kita cari atau bisa didefinisikan kalau matriksnya itu adalah matriks persegi, ya. Yang mana tadi definisinya sudah disebutkan oleh Raihan, ya. Matriks yang banyaknya baris sama kolomnya itu sama, ya. Nah, kalau dia bukan matriks persegi, berarti dia nggak ada fungsi determinannya, ya. Jadi setiap matriks persegi itu bisa kita temukan fungsi determinannya, dan nilai dari fungsi determinan ini yang disebut sebagai determinan, ya. Jadi determinan ini merupakan nilai dari fungsinya, ya. Untuk penyimbolannya bisa dengan determinan A atau bisa juga dengan tanda mutlak A seperti itu, ya. Bisa pilih salah satu untuk menyimbolkan determinan dari matriks A, ya. Kemudian, nah ini ya kita akan review sekilas, ya. Kita akan review sekilas mengenai cara mencari determinan matriks persegi, ya, untuk ordo yang 2x2, dan nanti juga kita akan lihat untuk ordo yang 3x3, ya. Ini saya yakin semua sudah pernah mendapatkan cara mencari matriks persegi ordo 2x2 dan yang nantinya juga ada di 3x3, seperti itu, ya. Nah, untuk ordo 2x2 ini kayak sistem kali silang ya. Jadi di sini kita lihat A11 ya, atau entry baris 1 kolom 1 itu kita kalikan dengan entry baris 2 kolom 2, ya. Kemudian hasil perkaliannya kita kalikan dengan tanda plus, ya. Lalu yang sini berarti entry baris 1 kolom 2 itu nanti kita kalikan dengan entry baris 2 kolom 1, ya. Hasilnya nanti kita kalikan dengan tanda min, ya. Sehingga kalau kita buat rumusnya secara garis besar untuk ordo 2x2, determinannya itu bisa dicari dengan A11, ya, A11 dikali A22 dikurang A12 dikali dengan A21, ya. Ini kita mereview saja. Kemudian untuk yang ordo 3x3, ya. Nah, ordo 3x3 cara mencari determinannya itu kita buat 2 kolom tambahan seperti yang sudah saya sajikan di sini, ya. Kolom yang ditambahkan di sebelah kanan itu adalah kolom pertama sama kolom kedua, ya. Kolom pertama dan kolom kedua, ya. Ditambahkan di sini, baru pencoretannya juga mirip seperti yang ordo 2x2 ya. Jadi yang serong ke kanan sini, ke kanan bawah itu kita kalikan, nanti hasilnya dikalikan dengan tanda positif. Nanti yang serong ke kiri bawah sini itu kita kalikan dan hasil kalinya kita kalikan dengan tanda negatif, ya. Nah, cara seperti ini dalam mencari determinan matriks ordo 3x3 ini sering juga disebut sebagai cara Sarus, ya. Yang mana Sarus ini merupakan orang yang menemukan metode praktis, ya, dalam mencari determinan matriks berordo 3x3, ya. Nah, sehingga ini kalau kita jabarkan, ya, bentuknya akan seperti ini, ya, untuk mencari ordo 3x3, ya. Nah, ini untuk mereview ya sebagai latihan kita, coba kalau misalkan ada matriks A, ya, kita lihat matriks A dulu seperti ini, ya. Nah, ini kalau saya tanya ini determinannya berapa sih? 11 ya, Pak? 11. Iya. Ya. Oke. Determinan A-nya itu 11. Oke, kalau kita lihat bersama-sama ya, kalau kita gunakan yang tadi dengan cara yang seperti ini ya, berarti kan serong kanan dikurang dengan serong kiri ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Serong kanan 1 kali 3, itu kan hasilnya 3. Dikurang dengan 4 kali min 2. 4 kali min 2 berapa? 8. Min 8. Berarti 3 dikurang min 8. Oke, ya, berarti hasilnya sudah betul tadi ya, untuk determinan A adalah 11. Good. Sekarang kalau misalkan determinan B, ya. Kalau misalkan determinan B ya, ini coba kalian cari dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk mencari determinan
B, determinan B ini berapa sih? Ya, berarti kolom yang kita tambahkan di sebelah kanan itu adalah kolom pertama, yaitu 3 min 4 0, dengan kolom kedua, min 2, 9, min 2. Ya, coba 1 menit cari determinan dari B. Ya, ini saya rasa juga untuk ordo matriks 2x2 dan 3x2, 3x3 ini sudah pasti kalian pahami ya, karena sebelum masuk ke perkuliahan ini pasti di SMA sudah pernah diajarkan seperti itu, mencari ordo matriks 2x2, ordo matriks 3x3. Ya. Oke, untuk yang B ada yang udah mendapatkan? 7, Pak. 7. Ya. Ini Raka ya? Iya, Pak. Oke. 7. Ya. Sekarang kita lihat nih ya, apakah determinan B betul hasilnya 7? Iya, betul. Oke. Ya. Determinan A tadi sudah dijawab, betul hasilnya 11, dan determinan B ternyata betul hasilnya adalah 7. Ya. Nah, ini sekilas mereview mengenai determinan matriks dengan ordo yang sudah kita kenal, yaitu ordo 2x2, 3x3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, ini, apakah cara-cara di atas tadi yang pakai coret-coret serong kanan, serong kiri tadi, ya, itu bisa kita gunakan untuk mencari determinan matriks secara garis besar? Ya, apakah bisa digunakan? Ya, dalam hal ini, apakah bisa digunakan untuk mencari matriks determinan matriks A yang ordonya itu n kali n, tentunya n-nya lebih besar dari 3x3 ya, yang kayak ordo 4x4, 5x5 dan seterusnya. Apakah cara di atas bisa kita gunakan? Menurut kalian gimana? Bisa, Pak. Bisa ya, Pak? Bisa. Oke, ada yang bilang bisa. Ada yang berpendapat bahwa tidak bisa digunakan? Tidak bisa mungkin, Pak. Tidak bisa, oke ya. Oke, jadi di sini memang masih kita lihat ya, apakah bisa digunakan ya, atau ternyata nggak bisa, ya. Nah, ini penjelasannya ya. Ternyata cara praktis di atas ya, yang pakai coret-coret tadi, itu hanya berlaku untuk yang ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, untuk yang lebih dari 3x3, itu cara praktisnya belum ada. Ya. Nah, untuk itulah di materi kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana mencari determinan matriks secara umum, secara general. Ya, jadi bukan hanya dengan yang coret-coret seperti tadi, karena itu hanya berlaku di 2x2 dan 3x3. Nah, kita akan lihat untuk pencarian matriks secara umum. Jadi bisa digunakan di ordo 2x2, ordo 3x3, 4x4 dan seterusnya. Ya. Nah, beberapa teorema ini ya yang akan saya sampaikan itu bisa membantu kita dalam mencari determinan matriks ya. Ini untuk ordo berapapun ya. Kita akan lihat di teorema yang pertama. Oke, di teorema yang pertama bilang bahwa ya jika A memiliki satu baris atau satu kolom ya, bilangan 0. Jadi satu barisnya 0 semua atau satu kolomnya 0 semua. Ya, jadi kalau kalian menemukan matriks persegi seperti itu nggak perlu kita hitung-hitung, ya, langsung kita bisa bilang bahwa determinannya pasti sama dengan 0. Ya, jadi kalau dalam matriks ada satu baris atau satu kolom yang isinya itu 0 semua, ya itu bisa dipastikan determinannya bernilai 0. Ya, oke. Lalu teorema berikutnya. Ya, jika A itu diketahui matriks segitiga atas atau segitiga bawah ya, atau matriks diagonal, ya, maka determinannya itu bisa dicari dengan hasil kali entry pada diagonal utama. Yang disebut diagonal utama itu dari matriks dari kiri atas ke kanan bawah, ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, sampai sejauh ini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Pak mau nanya. Oke, bentar. Siapa ini? Ananda Pak. Nanda, oke. Ya, mau bertanya apa Nanda?
Ini yang dimaksud matriks segitiga atas bawah ini atau matriks diagonal itu apa ya, Pak? Oke, ya. Yang disebut matriks segitiga atas, ya, matriks segitiga bawah atau matriks diagonal, ya. Ini kita review lagi ya. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks yang entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi kata kuncinya itu, kalau dibilang segitiga atas, berarti entry di bawah diagonal utama nilainya 0. Terus kalau dibilang segitiga bawah, berarti lawannya. Segitiga bawah, matriks yang di atas entry, ya, entry yang di atas diagonal utama itu nilainya 0. Ya, jadi kayak kebalikan gitu ya. Jadi kalau dibilang matriks segitiga atas, entry di bawah diagonal utama nilainya 0 semua. Matriks segitiga bawah berarti entry di atas diagonal utama nilainya 0 semua. Ya, sementara kalau dibilang matriks diagonal itu matriks yang entry di atas, ya, entry di atas dan di bawah diagonal utama dia bernilai 0, ya. Entry di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama itu harus bernilai 0, ya, supaya bisa dikatakan matriks diagonal. Oke, sampai sini sudah cukup paham, Ananda? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke. Sekarang teorema 3 yang bisa membantu kita dalam mencari determinan matriks ya. Jadi di sini ada matriks persegi dengan adanya 2 baris dan 2 kolom yang proporsional ya. Yang proporsional maka bisa dipastikan determinan A-nya itu sama dengan 0. Ya. Oke, untuk yang ini juga cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan untuk teorema ketiga ini? Dua baris atau 2 kolom yang proporsional itu kayak gimana, Pak? 2 baris atau 2 kolom yang proporsional ya. Ini Damara ya? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi 2 baris atau 2 kolom yang proporsional itu maksudnya 2 baris yang saya bilang kalau misalkan 2 baris yang proporsional ya. 2 baris yang proporsional itu artinya 2 baris ini entry-entry-nya itu saling berkelipatan. Ya. Entry-entry yang bersesuaian itu saling berkelipatan. Demikian pula kalau dibilang 2 kolom yang proporsional. Berarti nanti entry-entry yang bersesuaian dari 2 kolom itu saling berkelipatan. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ya, untuk lebih jelasnya yang disebut 2 baris atau 2 kolom yang saling proporsional. Ya, jadi inti dari proporsional ini entry-entry yang bersesuaian itu saling berkelipatan. Ya, nah sebelum kita lihat, nah di sini kita lihat dulu contohnya di sini. Ini kalau kita lihat sekilas ya, ini merupakan matriks segitiga ya. Cuma ini jenisnya segitiga atas atau bawah ini? Atas itu ya, Pak? Atasnya, Pak. Iya, betul. Segitiga atas ya, karena di bawah diagonal utama itu entry-nya 0 semua. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, cara mencari determinannya tadi kita bisa gunakan teorema 2 tadi, ya. Kita bisa gunakan teorema 2 tadi. Kita lihat sekilas teorema 2. Ya. Oke, kita bisa gunakan ini. Jadi yang digunakan adalah perkalian entry-entry pada diagonal utama. Ya, jadi kalau sudah diketahui tadi kan di contoh 2 itu ternyata dia segitiga atas ya. Nah, kalau udah diketahui segitiga atas berarti determinannya itu bisa dicari dengan diagonal utama, ya. Sekarang kita balik ke contoh 2, sehingga dari sini entry-entry diagonal utamanya kan min 3, 1, 4, ya. Sehingga determinan dari matriks A itu adalah min 3 kali 1 kali 4, ya, atau sama dengan min 12, ya. Nah, ini kalau misalkan matriksnya itu sudah diketahui segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berkaitan dengan teorema 3 tadi, dengan kata-kata yang proporsional tadi ya. Oke. Ya, hitunglah determinan matriks dari matriks B ya, dari matriks B berikut ini, ya. Kalau kita lihat sekilas ya, dari matriks ini ya. Coba
kita perhatikan kolom 1 sama kolom 2. Itu entry-entry-nya saling berkelipatan nggak di situ? 1 ke 3 berarti kita kalikan berapa? 1 ke 3 berarti kita kalikan 3 ya. Oke. Nanti di sini juga sama. 2 ke 6 berarti kita kalikan 3. 3 ke 9 kita kalikan 3. 1 ke 1, oh ternyata ini bukan kolom yang proporsional. Ya, ternyata bukan kolom yang proporsional. Kenapa? Karena ada di bagian sininya yang tidak saling berkelipatan. Oke, berarti ini kan kalau kita lihat sekilas kolom 1, kolom 2 kayak proporsional, ternyata enggak. Ya, coba kita perhatikan lagi dari bentuk matriks B yang lain. Ya, bentuk matriks B yang lain coba, oh mungkin baris 1 sama baris 2 nih, kita lihat. Ya, baris 1, baris 2, 1 ke 2, berarti kan kita kalikan 2. Ya, terus kita lihat di sini 3 ke 6, kita kalikan 2 juga. Ya, min 2 ke min 4, berarti kan kita kalikan 2 juga, dan 4, 8 itu kita kalikan 2 juga. Oh ternyata yang proporsional itu yang baris 1 dan baris 2. Ya, yang proporsional itu atau yang saling berkelipatan entry-entry-nya itu adalah baris 1 dan baris 2. Ya, kalau sudah ketemu yang proporsional seperti ini, bisa langsung kita bilang bahwa determinannya sama dengan 0. Ya, determinannya sama dengan 0. Ini berdasarkan teorema 3 tadi ya, karena kita sudah bisa menemukan baris atau kolom yang saling proporsional, yang saling berkelipatan, bisa kita langsung bilang bahwa oh determinan matriks ini nilainya 0. Ya. Oke, ini beberapa teorema yang bisa membantu kita dalam mencari determinan matriks secara umum atau secara general. Ya. Nah, ya. Ekspansi kofaktor. Jadi dari sini untuk mencari determinan dari matriks A yang secara umum ya, A ordo n kali n, itu kita bisa pilih salah satu. Kita mau ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J atau mau ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Kalau sepanjang kolom ke J ya, sepanjang kolom ke J berarti nanti bisa kita gunakan yang ini nih ya. A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan sepanjang kolom 2 misalkan, sepanjang kolom 2 berarti nanti determinannya tinggal A12, C12 tambah A22, C22 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, demikian pula untuk yang ekspansi kofaktor sepanjang baris, ya. Jadi di sini ada AI1, CI1, ada AI2, CI2 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung determinan itu sepanjang baris 3, misalkan sepanjang baris 3 berarti setiap I yang ada di sini kita ganti dengan 3. Jadi determinan A-nya itu bisa dicari dengan A31 dikali C31, A32 dikali C32 dan seterusnya. Ya, di mana C ini adalah kofaktor. Ya, C itu adalah kofaktor yang tadi kita udah lihat cara mencarinya ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke matriks berikut ya. Diketahui matriks ada 015, 3 min 69, 261 ya. Nah, kita disuruh menghitung determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor ya. Oke. Nah, di contoh ini saya akan berikan pencarian determinannya dengan kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi kalau sepanjang baris pertama itu nanti yang kita cari ya ini ya, C11 ya, C12, C13. Itu yang kita cari. C11, C12, C13. Ya. Nah, di sini udah langsung saya sajikan di sini nih. M11 min 60, ya, M12 min 15, M13 30. Ya, ini ada yang tahu nggak dapat dari mana nih? Untuk yang ini dulu. M11 kenapa bisa tiba-tiba min 60 tuh? Determinannya dari min 6, 96 sama 1. Iya, betul. Determinannya dari min 69, 61. Ya, ini untuk yang min 60. Kalau yang min 15, berarti determinan dari siapa? 392 sama 1. 3921. Good. Sama yang 30 itu 3 min 6, 2, 6. ya, 2.
Nah, dari sini kita lihat, kita udah dapat nilai minornya semua. Nah, sekarang kita lihat kofaktor dari masing-masingnya ya. Nah, karena ini satu, gitu ya, sama-sama satu, dijumlah hasilnya 2, genap, maka kofaktornya sama dengan minornya. Jadi di sini C11 tetap nilainya min 60. Ya. Nah, kalau yang di tengah, ini 1, ini 2. Ketika dijumlah, dia hasilnya 3, ganjil. Nah, kalau ganjil berarti minornya itu, kofaktornya itu adalah minor dari negatif dari minornya, maksud saya ya, negatif dari minornya. Ya, makanya di sini saat minornya min 15, maka negatif dari min 15 itu akan sama dengan 15. Ya. Lalu untuk yang C13 ya, di sini 1, ini 3 ya, ketika dijumlah hasilnya 4 atau bilangan genap ya. Berarti kofaktornya sama dengan minornya. Ya, makanya di situ saat minornya 30, kofaktornya juga 30. Oke, setelah kita mendapatkan ini semua, ya, setiap kofaktornya nanti tinggal kita kalikan dengan entry yang bersesuaian, gitu ya. Kita tinggal kalikan dengan entry yang bersesuaian. Jadi misalkan di sini kita udah dapat C11 nih. C11 nilainya min 60. Berarti nanti kita kalikan dengan entry yang bersesuaian. Entry yang bersesuaian itu entry baris 1 kolom 1. Kita lihat matriksnya. Baris 1 kolom 1 siapa? 0. Ya. Jadi nanti untuk mencari determinannya min 60 kita kalikan dengan 0, lalu C12 kita kalikan dengan entry yang bersesuaian, yaitu entry baris 1 kolom 2, yaitu si 1, gitu ya. Berarti nanti 15 dikali 1, gitu ya. Dan C13 30 kita kalikan dengan 5. Ya. Nah, setelah kita kalikan, hasil kalinya itu kita tinggal jumlah. Jadi untuk mencari determinan A itu min 60 dikali 0, 15 dikali 1, 30 dikali 5. Ya, sehingga nanti kita dapat determinannya itu adalah 165. Oke, sampai sini paham? Paham, Mbak? Paham ya? Oke. Jadi sampai sini kita sudah melihat salah satu cara umum untuk mencari determinan matriks. Ya, ini bukan cara praktis seperti yang tadi ya, seperti yang di awal sudah kita lihat, yang dengan coret kiri, coret kanan tadi. Nah, ini bisa digunakan untuk matriks ordo berapapun, dari ordo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu caranya, yaitu dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya. Nah, itu yang tadi sudah saya bilang ya. Jadi ekspansi kofaktor bisa digunakan untuk mencari determinan matriks ordo n kali n. Ya. Apakah caranya cuma ini? Tidak. Ya, ada cara lainnya juga. Seperti itu. Ya. Ada cara lainnya juga dalam menentukan nilai determinan matriks secara umumnya, tapi salah satu yang bisa kita pelajari untuk hari ini itu adalah ekspansi kofaktor. Oke, untuk hari ini berarti cukup jelas ya, materinya aman ya berarti ya? Jelas, Pak. Oke ya, oke. Berarti untuk hari ini kita sampai sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut materi masih mengenai determinan juga, ya, masih mengenai determinan juga, yaitu mencari cara lain yang bisa digunakan dalam menghitung determinan A secara umum. Ya, ada yang dengan reduksi baris, ada juga dengan kombinasi antara ekspansi kofaktor dengan reduksi baris ya. Kemudian kita juga akan melihat nanti di sana bagaimana cara mencari inverse ya dengan memanfaatkan konsep determinan ini, dan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan konsep determinan. Oke. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Kita bertemu kembali minggu depan ya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Oke.